Mari kita bersama-sama berjuang dalam meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari syafaat Rasulullah, dalam mencari ridha Allah, dalam rangka mencari kebahagiaan yang abadi. Pada dasarnya dakwah beliau itu mengajak kita semua tidak pandang bulu, dari golongan manapun, tua, muda, kalau perlu agama manapun, kita ajak bersama-sama meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, beliau meneruskan, dan dalam perjuangan janganlah kita benci seseorang, janganlah kita kucilkan seseorang, apalagi menyakiti seseorang. Yang kita khawatirkan, jangan-jangan yang kita sakiti, yang kita kucilkan, itu kekasih Allah yang kita sembunyikan. Terus bagaimana kalau yang kita kucilkan, kalau yang kita sakiti, itu kasih Allah yang disembunyikan Allah, kita akan mengalami kerugian besar, besar sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti kita, itu kayak ghost, tidak, kayak kasih pun tidak. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan setiap manusia pilihan demi untuk menyelamatkan orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, bagi orang yang menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang ingin mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW, bagi orang yang ingin mencari kebahagiaan akhirat, berhak mengamalkan salat waqtiyah tanpa izin siapapun, tanpa ikut siapapun, tanpa masuk organisasi manapun, dengan catatan di bawah koridor yang telah ditentukan beliau Mbah Yai. Maaf, sekali lagi saya tegaskan, bagi orang yang ingin mencari kebahagiaan abadan, bagi orang yang ingin mencari syafaat Rasulullah, bagi orang yang ingin mencari ridha Subhanahu wa taala, berhak mengamalkan salat waqtiyah tanpa izin siapapun, tanpa masuk organisasi manapun, asalkan dengan syarat di bawah koridor yang telah ditentukan Mbah Yai. Bukan berarti saya melarang masuk ini, tidak. Artinya pengamal yang ikut organisasi, misalkan PW, PSB Miladiyah, monggo, jangan salah paham, monggo. Tapi dengan syarat tetap seperti apa yang diinginkan beliau Mbah Yai. Walaupun tidak ikut siapapun, tidak seperti apa yang diinginkan Mbah Yai, saya yakin dia bukan seorang mengamal. Maaf, dalam sebuah kitab terangkan, artinya gini, barang siapa usaha kepada Allah Subhanahu wa taala sulit tanpa didampingi seorang arif billah, gurunya setan. Bertemu guru arif billah pun sulit. Apabila kita usaha kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bertemu guru arif billah dan kita beda lidahnya, atau kita tidak sependapat dengan beliau, maka hubungan guru dan murid dicabut Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Dan nur ilahi yang ada di dalam hatinya murid dicabut Allah selamanya, kecuali kita menyamakan lidahnya kembali pada beliau, walaupun kita mendapat guru pengganti atau penerus. Artinya, kalau kita sebagai pengamal sudah mengamal salat waqtiyah, kemudian secara lahiriah beliau meninggalkan kita, dalam perjuangan kita sesuai dengan langkah beliau,
maka oleh Allah kita dianggap bukan mengamal. Bukan manusia yang menganggap, oleh Allah sendiri kita dianggap bukan mengamal. Di samping itu, nur ilahiyah yang ada di dalam hatinya murid cabut Allah selamanya. Walaupun mendapat guru pengganti misalkan Gus Safi, tetap dianggap bukan mengamal Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia kembali menyamakan misi visi dengan Bayai sebagai penaklif Salawakitiyah. Sedangkan Bayai punya sesuatu. Beliau mampu menciptakan Salawakitiyah. Beliau manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti beliau membuat aturan-aturan yang telah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melanggar aturan beliau berarti melanggar aturan Allah. Sudah pasti itu. Terus dasar saya yang saya katakan tadi, barang siapa yang ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan akhirat dengan jalan mendapatkan syafaat Rasulullah, berhak mengamalkan Salawakitiyah dan ajarannya tanpa ikut siapapun, tanpa masuk organisasi manapun, dengan syarat tetap di bawah koridor yang telah ditentukan Bayai. Saya punya dasar. Pada saat tahun 88, insya Allah itu kubro terakhir dan fatwa terakhir beliau, Bayai Qaddasallahu sirrah. Beliau saat itu fatwa dari dalam kamar. Hadirin-hadirat, beliau fatwa dari dalam kamar. Hadirin-hadirat yang kami hormati, sabenere kula pengin pidato dumateng podium. Kula pengin bertatap muka langsung pidato dumateng podium, matur dumateng panjenengan sekalian. Ananging fisik kula sampun boten memenuhi syarat. Kula nyuwun apunten menawi matur dumateng saking kamar. Hadirin-hadirin yang kami hormati, pinten-pinten dinten kepengker wonten bangsa jin, penguasa jin, rajane jin niku nyuwun izin kula memperjuangkan Salawakitiyah. Ananging kula tahan rumiyin, mboten kula jawab. Kula nunggu jawaban panjenengan sekalian. Lajeng Bayai dawuh malih, hadirin-hadirin yang kawula hormati, sanggup mboten dados wakil-wakil kula? Napa jawabe? Sanggup. Sakniki mboten. Anane pundi sakniki sanggupane pundi? Padahal al-wakilu masuk wakil, yang diwakili harus sesuai, yang wakil harus sesuai yang diwakili. Tapi nyatane pundi? Mbah Yai mboten pandang bulu. Mbah Yai ngecak sinten berjuang. Nyatane pun pundi? Tengene kemang kita men salah. Padahal sanggup ngoten. Demi sayangnya Mbah Yai kali kita sedanten. Demi gatine Mbah Yai kali kita. Akhiripun Raja Jin ingkang nyuwun izin Mbah Yai ditolak. Amargi bangsa manusia tersanggup saat niku. Di samping niku beliau dawuh malih mawi ngoten, kawula ijazahaken Salawakitiyah dumateng panjenengan sekalian. Panjenengan sekalian angsal ijazahaken Salawakitiyah lan ajaran dumateng tiyang lintu mutlak. Saupamiya panjenengan sekalian nemu Salawakitiyah, lembaran Salawakitiyah lan ajaran dumateng tong sampah, panjenengan namakan sah-sah mawon tanpa izin siapapun.
Mawi kira tengok kita pelajari dawuh niku ijazah sing dipun paringaken dumateng tiyang-tiyang muni sanggup wae. Bahkan tanpa izin siapapun. Bahkan dumateng tong sampah pun menawi menemu ditamalaken sah mawon. Saat ini kesanggupannya pun di otomatis sanggup ini buatan pandang bulu, sinten mau diwori, buatan peduli niki PW, buatan peduli PSW, buatan peduli niki Miladiah, pokoknya pengamal diwori. Saya itu kalau nyuwun punten niki nyuwun punten mawi kula tantu, saya itu. Kusipun kubro kedateng kedung lu. Belum ada bayang ngoten, hendaknya acara-acara besar seperti itu dilaksanakan di gedung lu. Nyuwun ngapunten saya itu kok nyuwun ngapunten. Kau nama menyampaikan amanah beliau. Sahabat kula mboten nyampani nggih kraru. Amargi kula mireng ke mbak saat mbiyen niku sebagai bukti kesanggupan kula dumateng bayai. Wakil sanggup Pak dadi wakilku. Mari kita sanggup, kita sampaikan napa wonten nih. Sampun ditambahi lan sampun dikurangi. Mbah Yai niku gati kalih kula, kalih panjenengan sekalian. Kita dipun paring kendaraan sing istimewa. Kendaraan sing boten usah bayar, kendaraan yang sudah pas sampai. Hadirin yang kami hormati, bukti ini pun apa? Sudah pasti sampai. Dawuh Rasulullah, barang siapa dalam satu hari membaca sholawat kepadaku 1000 kali, maka roh tidak akan dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dijanjikan surga. Dan barang siapa membaca sholawat kepadaku dalam satu hari 100 kali, maka orang bersangkutan dicukupi kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 kebutuhan, 70% untuk kebutuhan akhirat, sedangkan yang 30%-nya untuk kebutuhan dunia. Dan barang siapa membaca sholawat kepadaku pagi hari setelah subuh 10 kali dan sore harinya setelah asar 10 kali, maka syafaat akan aku berikan orang bersangkutan di akhirat. Dan barang siapa tidak ada, di saat umatku tidak ada yang membaca sholawat kepadaku, apabila ada salah satu kelompok atau salah satu umatku membacakan sholawat kepadaku, maka rohku dikembalikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk menjawab sholawat dan salam orang bersangkutan kepadaku. Di sini sudah jelas bahwa kalau sholawat itu sudah pasti istighfar. Kalau istighfar belum tentu sholawat. Kalau dihubungkan dengan dawuh Rasulullah, kalau kita membaca dalam satu hari 1000 kali, maka roh tidak akan dicabut sebelum dijanji surga. Otomatis diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan syarat kalau kita pengawas waktu itu harus dengan bayai. Kalau tidak sesuai, walaupun kita membaca 10.000 kali, tidak akan mungkin diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf. Karena dalam taklif usul dijelaskan, barang siapa bertemu dengan arif billah, dia beda pendapat dengan beliau, maka dicabutlah hubungan guru dan murid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimaksud guru itu arif billah, sang mu'alif yang punya wakidiyah. Jadi pada intinya, kalau kita baca 1000 kali per hari, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan beliau, insya Allah itu akan terjadi. Hadirin yang kami hormati, dan di kisah lain disebutkan juga masih sabda Rasulullah, barang siapa membaca sholat kepadaku 1 kali, maka dibaca Allah 10 kali.
Dan barang siapa membaca salawat kepadaku 10 kali, maka dibalaslah 100 kali oleh Allah. Dan barang siapa membaca salawat 100 kali, dibalaslah 1000 kali oleh Allah. Dan barang siapa membaca salawat kepadaku 1000 kali, maka dibalaslah oleh Allah di antara